Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah antena. Bagaimana antena itu bisa bekerja, dan menjelaskan bagaimana antena memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik yang memungkinkan perangkat berkomunikasi tanpa kabel dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi radar, navigasi, dan sistem nirkabel lainnya. Mungkin langsung saja kita bahas. Nah, baik. Di sini, antena itu sebenarnya alat yang fungsinya simpel, tapi penting banget nih. Dia jadi jembatan antara sinyal listrik dan gelombang elektromagnetik. Jadi, antena itu adalah suatu struktur atau perangkat yang dirancang untuk memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik. Jadi, fungsi utamanya adalah mengubah sinyal listrik terpadu ya dari saluran transmisi menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat bebas di udara atau sebaliknya, mengubah gelombang elektromagnetik di ruang bebas menjadi sinyal listrik terpadu saat menerima. Jadi, kalau sinyal dari perangkat elektronik kayak radio atau HP mau dikirim lewat udara, antena inilah yang membantu mengubah sinyal listrik itu menjadi gelombang elektromagnetik yang bisa merambat bebas di udara. Nah, sebaliknya, kalau ada gelombang elektromagnetik yang dari luar, antena juga bisa menangkap dan mengubahnya lagi jadi sinyal listrik biar bisa diproses oleh perangkat kita seperti radio atau HP tadi. Nah, intinya antena itu kayak pintu keluar masuknya lah, sinyal dari udara gitu. Nah, rekan, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana struktur dari antena itu sendiri yang dirancang. Nah, rekan-rekan, pada video bisa kita lihat bagaimana struktur dari antena dirancang secara efisien memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Dan di sini ada berbagai macam jenis-jenis antena yang akan kita bahas satu-satu nantinya. Nah, selanjutnya berikut simulasi bagaimana antena itu bekerja. Pada video bisa dilihat bahwa antena memancarkan gelombang elektromagnetik, sementara pada sisi lain antena yang bertindak sebagai penerima akan terpengaruh oleh medan elektromagnetik itu sendiri dan menghasilkan arus bolak-balik dan memiliki frekuensi yang mirip dengan medan elektromagnetik yang diterima. Oleh karena itu, dengan arus yang awalnya ada pada pemancar, juga ada pada antena penerima ya. Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana antena itu bekerja. Oke, untuk selanjutnya, setidaknya kita harus memahami cara kerja antena itu. Pertama-tama kita harus memahami dua prinsip utama ya. Yang pertama itu adalah hukum Ampere yang menjelaskan bahwa saat muatan listrik mengalir melalui konduktor yang kita kenal sebagai arus listrik, maka akan terbentuklah medan magnet di sekitarnya. Medan magnet ini akan digambarkan sebagai garis-garis flux magnetik. Nah, arah dari medan magnet yang terbentuk ini bisa kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Cara gampangnya, arah ibu jari ke arah arus listrik, maka arah jari lainnya menunjukkan garis flux magnetnya. Nah, yang kedua adalah hukum Faraday. Prinsip fisika ini yang menyatukan bahwa kalau sebuah konduktor berada di dalam medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu, maka akan muncul tegangan atau gaya gerak listrik dalam konduktor tersebut. Tegangan ini akan membentuk arus yang arahnya selalu melawan. Nah, bagaimana dua prinsip ini bekerja dengan konteks antena? Bayangkan kita punya sepasang antena berbentuk kawat lurus sederhana, satu sebagai pemancar dan satu lagi sebagai penerima. Lalu kita aliri antena pemancar dengan arus searah atau DC berdasarkan hukum Ampere akan terbentuklah medan magnet yang berbentuk silinder ya. Maka medan magnet ini yang awalnya tumbuh lalu menjadi stabil. Kalau antena penerima kita tempatkan cukup dekat saat medan magnet tumbuh, akan muncullah tegangan. Tetapi begitu medan magnet stabil, tegangan hilang. Ini menarik, tapi kurang berguna karena sinyalnya hanya muncul sebentar saja. Tapi ceritanya berubah kalau kita gunakan arus bolak-balik atau AC.
Artinya, arus terus berubah-ubah arah secara periodik. Dalam kondisi ini, medan magnet di sekitar antena pemancar juga berubah-ubah arah. Karena flux magnetnya berubah-ubah juga. Antena prima akan terus menerima sinyal dalam bentuk tegangan bolak-balik. Artinya, kita bisa menghasilkan arus bolak-balik di antena prima. Dan inilah prinsip dasar bagaimana sinyal radio gelombang elektromagnetik bisa dipancarkan dan diterima. Nah, ketika ada eh, garis gaya magnet yang terkena oleh antena P5, maka ada tegangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang antena dipol dan monopol ya. Jadi di sini kita akan langsung saja pada antena kawat dasar yaitu dipol dua elemen, monopol setengah dari dipol itu sendiri dengan bidang pentanahannya atau ground plane. Jadi, antena kawat merupakan salah satu jenis antena dasar yang paling umum digunakan, terutama dalam bentuk dipol dan monopol. Antena dipol terdiri dari dua batang konduktor lurus yang disusun segaris dan dihubungkan di bagian tengah-tengahnya. Tempat inilah sinyal dari saluran transmisi masuk. Disebut juga sebagai titik umpan atau feed point. Panjang total antena dipol biasanya disesuaikan dengan panjang gelombang sinyal. Dan yang paling umum digunakan adalah dipol setengah gelombang. Jadi masing-masing elemen memiliki panjang seperempat gelombang. Yang kedua kita akan membahas bagaimana karakteristik dari uh, dipol dan monopol itu sendiri. Pola radiasi dipol seperti donat dan monopol lebih ke omnidirection di bidang horizontal atau polaritas linear. Sementara itu, antena monopol sebenarnya adalah versi setengahnya dari dipol itu sendiri. Bedanya ia hanya punya satu batang konduktor lurus yang dipasang secara tegak lurus di atas sebuah ground plane atau bidang pentanahan. Bisa berupa permukaan konduktif besar seperti tanah, logam, atau plat reflektor. Sinyal diberikan antara ujung bawah elemen antena dan ground plane tersebut. Ground plane ini berperan seperti bayangan dari setengah antena lainnya, sehingga secara fungsional antena monopol bisa bekerja mirip seperti dipol, walaupun bentuk fisiknya lebih sederhana. Kalau kita berbicara soal pola radiasi antena, antena dipol yang dipasang secara vertikal akan menghasilkan pola radiasi yang bentuknya mirip seperti donat, atau lebih tepatnya toroid. Radiasi paling kuat akan menyebar ke arah samping, tegak lurus dari batang antena. Sedangkan di ujung-ujung antena tersebut, atas maupun bawah, hampir tidak ada radiasi. Kalau antena dipol ini dipasang secara horizontal, maka pola radiasinya kalau dilihat dari atas akan menyerupai angka 8. Ini artinya sinyal kuat ke arah samping kanan dan kiri, tetapi lemah ke arah ujung-ujung antena itu. Sementara antena antena monopol yang biasanya berdiri tegak di atas permukaan tanah atau ground plane, pola radiasinya akan menyebar secara merata segala arah di bidang horizontal alias omnidirectional. Dari segi impedansi, antara dipol setengah panjang gelombang yang berada di ruang bebas memiliki impedansi masukan teoritis sekitar 73 ohm dan sifat resistif murni, artinya tidak kompleks atau bereaksi terhadap induktasi dan kapasitansi. Sedangkan antena monopol yang panjangnya seperempat panjang gelombang dan dipasang di atas ground plane yang ideal punya impedansi masukan sekitar 36,5 ohm. Tempatnya setengah dari dipol karena secara prinsip, monopol itu seperti setengah dipol yang dipantulkan oleh tanah. Untuk polarisasi antara kedua ini, dua-duanya bersifat linear dan arahnya ditentukan oleh bagaimana antena itu dipasang. Kalau antena yang tegak lurus, maka polaritasnya vertikal. Tetapi kalau dipasang mendatar, maka polaritasnya akan horizontal. Terakhir, soal gain atau penguatan antena. Antena dipol standar, dia itu setengah gelombang, biasanya punya gain sekitar 2,15 dBi, yang artinya cukup rendah. Sementara monopol dengan panjang elemen yang sama mempunyai gain sekitar 3 dB, lebih tinggi karena ground plane-nya memantulkan sinyal ke atas sehingga energinya terkonsentrasi hanya ke satu sisi ruang, bukan dua sisi seperti dipol.
Dengan kata lain, meskipun bentuknya sangat mirip, monopol biasanya terasa lebih kuat dalam menyebarkan sinyal ke arah yang diinginkan. Nah, selanjutnya ini adalah pengaplikasian. Biasanya pengaplikasiannya itu pada radio siaran AM maupun FM, televisi, komunikasi radio amatir, antena mobil, dan perangkat nirkabel genggam. Antena dipol dan monopol ternyata punya banyak banget nih aplikasi di kehidupan sehari-hari. Yang paling sering kita temui adalah radio FM dan televisi, khususnya model lama atau antena dalam ruangan. Antena dipol biasanya digunakan sebagai penerima sinyal untuk siaran radio dan TV. Buat para penggemar radio amatir, antena dipol juga sering populer, terutama karena bisa dipakai di berbagai pita frekuensi seperti high frekuensi maupun very high frekuensi. Selain itu, dipol juga sering dijadikan sebagai elemen dasar dalam antena yang lebih kompleks seperti antena Yagi Uda yang biasanya dipakai untuk keperluan komunikasi jarak jauh. Di dalam dunia teknik, antena dipol setengah gelombang sering dipakai sebagai standar referensi saat mengukur gain antara antara lain biasanya dinyatakan dalam satuan dBd, desibel relatif terhadap dipol. Kalau bicara soal antena monopol, kita pasti familiar dengan antena batang pada mobil. Nah, itu bisa rekan-rekan lihat pada antena pada mobil. Itu adalah contoh klasik antena monopol. Selain itu, menara pemancar radio AM yang tinggi juga sebenarnya adalah antena monopol skala besar. Di perangkat genggam seperti walkie-talkie, antena kecil yang sering disebut dengan rubber ducky antena adalah versi modifikasi dari antena monopol. Bahkan di rumah pun kita sering menemui bentuknya, misalnya pada antena eksternal router Wi-Fi. Terakhir adalah dunia seluler. Desain antena monopol juga banyak digunakan, terutama karena bentuknya yang sederhana, fleksibel, dan cukup efisien untuk komunikasi nirkabel dalam berbagai kondisi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu penjelasan tentang antena Yagi ya. Jadi antena Yagi ini adalah antena direktif terdiri dari elemen aktif atau driven, yaitu satu reflektor dan beberapa elemen pengarah atau direktor. Jadi antena Yagi ini atau yang sering cukup atau yang apa ya, yang umum disebut orang itu adalah sebagai antena Yagi. Bukannya antena Yagi udah ya, ada antena Yagi ini adalah salah satu jenis antena yang sangat populer, terutama karena kemampuannya mengarahkan sinyal ke satu arah tertentu atau direksional. Antena ini terdiri dari beberapa elemen logam lurus yang tersusun sejajar dan atau sejajar satu sama lain lah. Elemen utamanya ada tiga. Pertama, driven element. Ini adalah bagian yang aktif, tempat kita menyambungkan sinyal dari seluruh transmisi. Bentuknya biasanya berupa dipol atau folded dipol. Keduanya ada reflektor, yaitu elemen yang posisinya ada di belakang driven element dan ukurannya ini lebih panjang ya. Nah, sesuai dengan namanya, tugas reflektor ini adalah memantulkan sinyal ke arah depan supaya tidak terjadinya penyebaran ke belakangnya. Lalu yang ketiga adalah direktor, yaitu satu atau lebih elemen yang dipasang di depan driven elemen dan ukurannya lebih pendek. Elemen ini berfungsi untuk menggiring energi ke satu arah sehingga antena punya gain dan arah radiasinya lebih terfokus lah. Dengan susunan seperti ini, antena Yagi jadi sangat cocok dipakai untuk komunikasi jarak jauh atau saat kita ingin menangkap sinyal dari arah tertentu saja seperti pada antena TV, outdoor, atau sistem radio komunikasi arah yaitu point to point. Nah, yang kedua kita akan membahas bagaimana karakteristik dari antena Yagi udah ini atau antena Yagi ya, yaitu karakteristiknya terdiri dari gain tinggi, sangat terarah, direksional dengan bandwidth yang sempit, dan juga polaritas linear. Antena Yagi punya beberapa karakteristik yang menarik yang bikin dia unggul dalam aplikasi tertentu. Yang pertama itu kita lihat dari bagaimana pola radiasi dari antena Yagi ini. Antena ini sangat direksional, artinya ia sangat fokus memancarkan atau menangkap sinyal ke satu arah saja. Energi terkonsentrasi dalam satu main lobe yang kuat ke depannya. Jadi sangat efektif kalau kita mau komunikasi satu arah atau menangkap sinyal dari lokasi tertentu. Dari sisi gain, Yagi punya penguatan yang cukup tinggi lah. Semakin banyak elemen direktor yang ditambahkan, maka gainnya akan naik dan sudut penyebaran sinyalnya
atau bandwidth akan semakin sempit. Artinya, sinyal makin terfokus. Tetapi, ini juga berarti antena harus diarahkan dengan lebih presisi. Untuk impedasi, nilai bisa bervariasi, tergantung desain dan jumlah elemen, tetapi biasanya bisa dicocokkan dengan saluran transmisi seperti kabel shock menggunakan matching network atau dengan memakai folded dipole sebagai driven elemen. Kekurangannya, bandwidth antena Yagi cenderung sempit, jadi dia bekerja paling baik hanya dalam rentang frekuensi tertentu saja. Kalau frekuensinya melenceng terlalu jauh, performa dari antena Yagi ini juga langsung menurun. Terakhir yaitu soal polarisasi. Antena Yagi bersifat linear yang berarti arah polarisasinya mengikuti orientasi fisik elemen-elemennya. Kalau elemen-elemen antenanya horizontal, maka polaritas horizontalnya eh, polaritasnya juga horizontal. Kalau vertikal ya vertikal juga. Gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita pengaplikasian. Yang ketiga itu pengaplikasian. Biasanya pengaplikasian dari antena Yagi ini yang pertama yaitu sebagai penerima siaran TV terestrial atau luar ruangan. Yang kedua yaitu komunikasi radio amatir jarak jauh itu frekuensi high eh, eh, very high frekuensi atau ultra high frekuensi gitu ya. Nah, antena Yagi sebenarnya banyak sekali ya dipakai pada kehidupan sehari-hari dan juga di dunia ini. Di dunia teknis ini, antena Yagi ini sangatlah umum ya. Salah satu penggunaan yang paling umum adalah sebagai antena penerima TV ya. TV gitu. Mungkin pernah lihat antena logam yang dipasang di atap rumah. Di atap rumah itu kan ada kayak antena TV-TV lama lah, TV yang biasa dipakai itu. Sekarang kan sudah pakai banyak lah antena yang lebih modern. Fungsinya itu ya seperti menangkap siaran TV, baik yang analog maupun digital. Karena sifatnya sangat terarah, antena ini efektif lah untuk menjangkau pemancar yang jaraknya jauh. Di dunia radio amatir, ya, ini juga dapat diandalkan, terutama buat komunikasi jarak jauh di frekuensi very high frekuensi dan ultra high frekuensi karena punya gain tinggi dan arah pancaran yang fokus. Antena ini bisa digunakan untuk menjangkau stasiun lain yang lokasinya cukup jauh. Bahkan bisa dipakai untuk komunikasi lintas negara dengan bantuan pantulan inover atau tergantung frekuensinya sih. Setelah itu, antena Yagi juga banyak digunakan untuk link komunikasi point to point, artinya hubungan dua titik secara nirkabel satu arah yang jelas, misalnya untuk koneksi antar gedung atau antar menara. Dalam beberapa aplikasi radar, antena Yagi juga digunakan, terutama di sistem radar sederhana yang tidak memerlukan rotasi cepat, atau cakupannya yang sudutnya lebar lah. Karena bentuk radiasi yang sempit dan fokus bisa membuat mendeteksi arah atau lokasi objek dengan lebih presisi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas jenis antena horn, yaitu antena aparatur berbentuk corong logam sebagai transisi dari pemandu gelombang atau waveguide ke ruang bebas. Antena horn atau sering juga disebut dengan horn antena adalah salah satu jenis antena apertur yang bentuk fisiknya menyerupai corong logam. Corong ini bukan cuma buat gaya, tapi punya fungsi penting. Antena ini biasanya digunakan sebagai transisi dari waveguide atau pemandu gelombang ke ruang bebas. Jadi sinyal gelombang mikro yang awalnya terkurung di dalam waveguide bisa keluar dan menyebar dengan lebih efisien. Nah, bentuk corong ini juga membantu mencocokkan impedansi antara waveguide dan udara di sekitarnya, supaya energi bisa dipancarkan dengan minim pantulan. Selain itu, desainnya lebih lebar ke depan, memungkinkan gelombang elektromagnetik diarahkan dengan lebih fokus ke arahnya, menjadikan antena horn punya radiasi yang cukup tajam dan terarah. Yang kedua, karakteristik dari antena horn itu sendiri yaitu yang pertama ya tentu saja ya terarah. Gen yang sedang hingga tinggi, bandwidth yang relatif lebar, dan polarisasi bisa linear atau sirkular. Antena horn punya karakteristik yang bikin dia cukup unik dan efektif sih sebenarnya, terutama di frekuensi tinggi. Pertama, dari segi radiasi ini, antena ini bersifat direksional, artinya memancarkan sinyal ke satu arah tertentu dengan mode loop yang jelas. Menariknya, bentuk dan lebar sudut pancaran atau bandwidth bisa diatur dengan mengubah ukuran sudut flare alias kemiringan dengan corongnya lah. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk gain, antena horn punya nilai sedang ya, hingga tinggi, tergantung dari ukuran bukan aparatur bagian depannya. Makin besar corongnya, makin tinggi gain yang bisa dicapai karena energi yang makin terkonsentrasi ke satu arah. Dari sisi bandwidth,
Dari sisi bandwidth, kita lihat antena horn ini dikenal punya rentang frekuensi yang kerja yang cukup lebar. Jadi bisa digunakan di banyak aplikasi tanpa perlu banyak penyesuaian. Soal polarisasi, antena ini lebih fleksibel, bisa menghasilkan polarisasi linear atau sirkular, tergantung dari bentuk fisik corongnya, bagaimana sinyal dimasukkan ke waveguide-nya. Nah, antena ini yang paling sering digunakan di frekuensi tinggi seperti gelombang mikro atau microwave dan gelombang milimeter karena pada frekuensi tersebut ukurannya jadi lebih praktis dan efisien. Setelah sebabnya antena horn sering dipakai di sistem radar, pengukuran antena ada eksperimen gelombang mikro. Nah, yang ketiga yaitu kita akan melihat bagaimana pengaplikasian dari antena horn itu sendiri. Antena horn biasanya dipakai pada feed untuk antena parabola, pengukuran antena, sistem radar, dan link komunikasi gelombang mikro atau microwave. Nah, antena horn punya banyak kegunaan praktis, terutama di dunia teknologi tinggi yang melibatkan gelombang mikro. Salah satu aplikasi yang sering digunakan atau umum yang digunakan adalah sebagai feed pada antena parabola. Jadi, antena horn ini digunakan uh, pada apa ya, di titik apa ya, diletakkan di titik fokus parabola. Jadi berfungsi untuk memancarkan atau menerima sinyal yang kemudian dipantulkan oleh permukaan parabola ke arah tertentu. Mirip seperti senter, tapi untuk sinyal radio. Selain itu, antena horn juga sering dipakai dalam pengukuran antena, khususnya di anechoic chamber atau ruang bebas pantulan sebagai antena referensi, karena karakteristiknya yang stabil dan bisa diprediksi. Jadi pilihan ideal buat ngetes performa antena lain lah secara akurat. Di dunia radar, antena ini juga mempunyai peran penting karena arah pemancarannya yang tajam dan efisien. Horn cocok untuk mendeteksi dan melacak objek dalam berbagai sistem radar, baik untuk aplikasi militer maupun sipil. Nah, nggak cuma itu, horn juga dipakai dalam aplikasi komunikasi gelombang mikro. Misalnya dipakai buat point-to-point link antara menara dengan gedung. Energi yang fokus bikin sinyal bisa dikirimkan dengan efisien dan titik tujuannya. Dan akhir antena horn juga digunakan dalam pengujian elektromagnetik atau EMC testing. Buat mengukur beberapa tahan suatu perangkat terhadap gangguan elektromagnetik atau berapa besar perangkat itu memancarkan intervensi. Jadi, itulah penjelasan dari antena horn. Nah, bisa di sini kita akan menjelaskan bagaimana antena patch ya. Sekarang ini adalah kita akan langsung masuk ke antena patch. Nah, untuk antena patch itu adalah konduktor tipis patch di atas substrat dielektrik dengan bidang pertahanan atau ground plane di bawahnya. Ya, dengan memiliki karakteristik yang lebih ringan, profil yang lebih rendah, mudah diintegrasikan dan bandwidth-nya lebih sempit. Bisa diperlebar meskipun sempit, bisa diperlebar. Gen rendah per elemen. Nah, untuk pengaplikasian dari antena patch ini adalah yaitu ponsel, perangkat GPS, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, dan sistem komunikasi nirkabel portable lainnya. Nah, kita mungkin akan langsung masuk saja ke video simulasinya. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat bagaimana antena itu bisa bekerja. Dengan memantulkan gelombang elektromagnetik nanti akan diterima oleh antena ponsel ya. Ada antena patch tadi. Nah, dengan adanya gelombang elektromagnetik, gelombang tersebut diberi input tegangan agar terdapat induksi ya pada eh, antena tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana antena parabola. Nah, sebelumnya sudah rekan-rekan lihat kan bagaimana bentuk fisik dari antena parabola tersebut. Yaitu ya seperti ada cembungnya, cembung. Jadi penjelasan antena parabola ini adalah antena reflektor menggunakan permukaan parabola untuk memusatkan gelombang ke feed horn ya di titik fokusnya. Jadi di sana pada antena parabola terdapat juga antena horn sebagai pihak ketiga dari antena tersebut membantu bagaimana antena itu dapat berfungsi dengan maksimal. Karakteristiknya yaitu gainnya sangat tinggi, bandwidthnya sangat sempit, sangat terarah lah, dan efisiensi aparatur tinggi. Nah, untuk pengaplikasiannya komunikasi satelit, TV, internet, link microwave, terestrial jarak jauh, radio astronomi, dan juga sistem radar. Nah, selanjutnya itu
penjelasan antena terkait saluran transmisi. Yang pertama, saluran transmisi ini berfungsi sebagai menyalurkan energi gelombang elektromagnetik dari satu titik ke titik lainnya dengan kerugian daya minimal tanpa distorsi sinyal. Yang kedua yaitu jenis-jenis umum. Jenis-jenis umum ini yaitu yang pertama adalah kabel koaksial atau coaxial, saluran kawat sejajar yaitu twin led, pemandu gelombang atau waveguide, dan jalur microstrip atau microstrip line. Yang ketiga yaitu impedansi karakteristik, rasio tegangan terhadap arus gelombang yang merambah di sepanjang saluran. Penting untuk percocokan impedansi dan transfer daya maksimum. Nah, nah seperti inilah bagaimana saluran transmisi itu bekerja, yaitu dengan ketika generator dihidupkan, maka gelombang elektromagnetik itu merambat melalui udara. Nah, baik untuk selanjutnya itu matching antena atau pencocokan impedasi. Tujuan dari matching antena ini adalah mengoptimalkan transfer daya dan mengurangi pantulan sinyal. Yang kedua itu fungsi impedansi dari matching antena ini adalah total penghambatan listrik antena terhadap arus bolak-balik. Yang ketiga yaitu mismatch, yaitu pencocokan yang supaya impedansi yang tidak cocok, sinyal yang terpantul atau efisiensi yang turun. Jadi dilihat itu mana yang tidak cocok. Nah, selanjutnya itu metode pencocokan menggunakan L-network, stub, dan transformator impedansi khusus. Dampak dari mismatch ini adalah efisiensi yang turun, daya hilang, sinyal rusak, dan pemancar yang selanjutnya kita akan melakukan penjelasan tentang antena terkait sebuah parameter antena. Yang pertama radiation pattern, yaitu pola radiasi adalah gambaran grafis distribusi daya yang dipancarkan atau diterima antena ke berbagai arah di ruang angkasa. Yang kedua yaitu gain, kemampuan antena untuk memusatkan energi ke arah tertentu dibandingkan dengan antena referensi. Yang ketiga yaitu mirip dengan gain yaitu directivity, tetapi hanya memperhitungkan kemampuan pemusatan energi tanpa memperhitungkan efisiensi antena. Yang keempat yaitu efisiensi antena, yaitu rasio antara daya yang diradiasikan oleh antena dengan daya total yang masuk ke antena. Kerugian daya bisa disebabkan oleh resistansi konduktor atau ohmic loss atau kerugian dielektrik. Yang kelima yaitu impedansi masukan. Impedansi yang dilihat oleh saluran transmisi pada terminal masukan antena harus cocok dengan impedansi saluran transmisi untuk transfer daya maksimum. Yang keenam yaitu polarisasi, orientasi medan listrik gelombang yang dipancarkan atau diterima linear atau sirkular. Yang ketujuh yaitu bandwidth, yaitu rentang frekuensi di mana antena masih dapat bekerja dengan baik sesuai dengan parameter yang ditentukan. Misalnya VSWR itu tuh 2/1, gain tidak turun dengan signifikan. Voltage standing wave ratio, ukuran beberapa baik antena dicocokkan dengan saluran transmisi. Front to back ratio, yaitu rasio antara daya yang dipancarkan ke arah depan yang atau main lobe dengan daya yang dipancarkan ke arah belakang atau back lobe. Penting untuk antena direksional. Nah, selanjutnya antena antara teoritis dan empiris ya. Pendekatan teoritis yaitu menggunakan persamaan-persamaan elektromagnetik atau Maxwell untuk menganalisis perilaku antena. Yang kedua itu menggunakan perangkat lunak simulasi antena, misalnya CST Studio Switch, ya, NC HFS, HFSS, VECO, NEC, dan untuk memodelkan dan memprediksi parameter antena. Selanjutnya itu pola radiasi atau gain impedansi dan lain-lain. Sebelum antena dibuat secara fisik, memungkinkan optimasi desain dan analisis berbagai skenario tanpa harus membuat banyak prototipe fisik. Nah, selanjutnya itu dengan penjelasan tentang pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini yaitu membuat prototipe fisik antena secara berdasarkan desain teoritis, melakukan pengukuran parameter antena di laboratorium atau lingkungan pengujian yang terkontrol. Misalnya anechoic chamber. Yang ketiga itu menggunakan peralatan ukur seperti vector network analyzer atau VNI untuk mengukur impedansi dan VSWR serta sistem pengukuran pola radiasi. Nah, perbedaan dan penyebab teoritis dan empiris.
Penyebab bisa meliputi, yaitu yang pertama penyederhanaan dalam model teoritis atau simulasi. Model matematis atau simulasi mungkin tidak memperhitungkan semua faktor dunia nyata secara sempurna. Misalnya, efek konduktivitas material yang tidak ideal, toleransi manufaktur, mempengaruhi lingkungan sekitar yang tidak dimodelkan. Yang kedua yaitu ketidaksempurnaan fabrikasi. Proses pembuatan antena fisik mungkin tidak 100% akurat sesuai dengan desain. Toleransi dimensi, kualitas, dan material. Kondisi pengukuran. Lingkungan pengukuran mungkin tidak ideal, misalnya pantulan dari objek sekitar yang tidak terduga, keterbatasan peralatan ukur. Nah, untuk yang keempat yaitu pengaruh saluran transmisi dan konektor. Saluran transmisi dan konektor yang digunakan dalam pengukuran dapat mempengaruhi hasil jika tidak dikalibrasi atau dimodelkan dengan benar. Nah, kesimpulan dan rekomendasi dari kata ya dari saya pada akhirnya perancangan antena melibatkan perbandingan antara perhitungan teoritis dan simulasi dengan pengukuran empiris untuk memvalidasi kinerja dan melakukan optimasi, memastikan antena bekerja sesuai dengan harapan di kondisi nyata. Keseluruhan elemen ini saling terkait untuk menciptakan sistem antena yang efektif. Nah, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Saya mohon maaf banyak banget nih kata-kata saya yang mungkin salah dan mohon dimaafkan. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat bagi penonton dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai antena ini. Mohon maaf sekali lagi kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.